Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Hari ini kita akan belajar ya akhwat tentang biografi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga suatu hari kelak Allah pertemukan kita semuanya dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Amin. Amin. Allahumma amin. Maka dari itu semangat belajar. Ya, karena tak kenal maka tak sayang. Katanya begitu kan? Ya, kita mau ketemu sama Ibunda Aisyah tapi kita nggak kenal. Ya, dan kita berdoa kepada Allah semoga ketika kita selesai belajar tentang biografi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, maka ada banyak pelajaran yang bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, silahkan dibuka bukletnya yang kemarin dapat buku, silahkan. Atau bagi teman-teman yang mungkin kanan kirinya sudah ada, boleh dipinjamkan bukunya ke teman-temannya yang di soft belakang yang mungkin belum ada bukunya. Ya, silahkan. Yuk kita peduli dengan saudara kita. Sudah? Baik. Yang ada bukunya silahkan dibuka halaman 19. Coba saya cek dulu, boleh yang punya buku diangkat bukunya. Saya pengen tahu. 1, 2, 3, 4. Yang lain pada kemana? Sepertinya di sesi pertama kemarin banyak juga buku ya. Iya, maksudnya ini ada 4 saja, yang lain pada kemana? Ada yang ketinggalannya, begitulah kita mak-mak. Baik, khair insyaallah. Sudah halaman 19? Ya, saya bacakan ya dulu ya. Halaman 19 di buku tertera bahwa kita belajar dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan di antara keteladanan yang harus kita tiru dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha adalah gambaran sosok wanita penuntut ilmu sejati. Jadi kalau kita pengen menjadi pembelajar di dalam kehidupan kita, belajarlah kepada Ibunda Aisyah. Kalau kita pengen menjadi penuntut ilmu sejati, maka belajarlah kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau radhiyallahu anha adalah istri Nabi yang paling faqih. Apa itu paling faqih? Faqih di dalam bahasa Arab adalah orang yang dipahamkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ilmu agama. Ya, Masya Allah. Orang yang paling banyak ilmunya. Bahkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha Allah berikan bukan hanya bisa memahami ilmu agama, tetapi disebutkan oleh para sejarawan, oleh para ulama-ulama sirah, bahwa Ibunda Aisyah ini juga beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu tib atau ilmu yang berkaitan dengan kedokteran. Masya Allah, keren banget kan? Ya, ilmu kedokteran punya, ilmu agama apalagi, gitu loh, Masya Allah. Dan dulu beliau, teman-teman, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayo kalau disebut nama Rasulullah apa yang harus kita ucapkan? Bersalawat. Apalagi hari ini hari Jumat, ya. Maka ketika beliau wafat, maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ini menjadi rujukan bagi para sahabat radhiyallahu anhum untuk bertanya sesuatu yang perlu ditanyakan. Tapi tentunya ketika mereka bertanya kepada Ibunda Aisyah, maka para sahabat ini bertanya dari balik tabir. Nah, ini nih, kita perlu belajar kepada mereka-mereka bahwa sesungguhnya antara laki-laki dan perempuan, jika mau belajar, jika mau bertanya, itu sebaiknya di belakang tabir. Ya. Kenapa? Karena kalau langsung berhadap-hadapan antara mata dengan mata, itu bisa menjadi celah syaitan untuk mengganggu anak Bani Adam. Contoh, ibu-ibu belajar sama ustadz,
Ya. Tapi langsung berhadapan-hadapan begini. Ternyata ustadznya ganteng. Masya Allah. Gitu ya. Ternyata, kata ustadznya, ternyata yang bertanyanya cantik. Coba kalau dari balik hijab, ya kan? Yang kelihatan hijabnya saja. Ya, paling suara. Dan ibu-ibu, saya berpesan kepada ibu-ibu, kalau bertanya kepada ustadz, kalau memang harus ada yang ditanyakan, maka bertanyalah seperlunya saja. Ya. Jangan melebar-lebar ke curhat. Ibu-ibu itu Masya Allah, ya, harus bisa dibedakan. Kalau bertanya kepada saya, tidak apa-apa curhat ustadzah. Biasanya kan begitu. Saya itu begini-begini, khasnya perempuan. Tapi kalau bertanya kepada ustadz, tanya sesuatu yang penting. Para sahabat juga begitu. Ketika bertanya kepada Ibunda Aisyah, pertanyaan-pertanyaan mereka, pertanyaan-pertanyaan yang memang penting untuk dibahas. Ya, tidak ada ceritanya sahabat curhat ke Ibunda Aisyah, tidak ada. Dan tidak ada ceritanya dalam sejarah itu Ibunda Aisyah curhat kepada sahabat, tidak ada. Ya akhwat, kita harus punya rasa malu. Wallahi malu pada hari ini sudah hilang dari sebagian muslimah. Ya. Malu itu mahkotanya muslimah. Ketika malu Allah berikan kepada diri seorang muslimah, maka malu ini bisa menahan seorang muslimah dari berbuat kemaksiatan. Dan ingat bahwa sesungguhnya para sahabiah, istri-istri Rasulullah SAW, bahkan Rasulullah SAW sendiri, mereka semuanya adalah orang-orang yang terkenal sebagai orang-orang yang memiliki rasa malu yang tinggi. Jaga rasa malu ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dari keburukan-keburukan di akhir zaman ini. Amin, Allahumma amin. Baik, yuk kita belajar biografi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah ya akhwat, beliau bernama Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bin Abi Quhafah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tamim bin Murrah. Anda bacakan dulu. Bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Quraisyiyah Al-Makkiyah. Yang jelas ibu-ibu tulis saja Aisyah binti Abu Bakar, titik. Sudah cukup. Ya. Kalau mau ikuti anak kan panjang kali lebar. Ya. Nanti kalau cepat-cepat ibu-ibu jadinya Aisyah binti Abu Bakar bin Abdi Manaf bin Abdul Muttalib, ya semua. Jadi ketahuilah bahwa Aisyah ini putrinya Abu Bakar. Dan Abu Bakar ini siapa? Abu Bakar ini adalah sahabatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Masya Allah. Beliau ibu-ibu punya kunyah. Nah ini nih kita harus paham nih. Kunyah beliau adalah Ummu Abdillah. Ya. Apa kunyah itu saja? Kalau ibu-ibu tanya, kunyah itu adalah panggilan bagi seseorang ya dengan biasanya khasnya tuh pakai ummi atau abu atau ummu. Walaupun belum menikah, walaupun belum punya anak. Ya, walaupun belum punya anak tapi sudah menikah, maka biasanya orang Arab langsung memberikan kunyah. Bahkan di Yaman, di tempat kami dulu belajar, itu anak-anak yang sudah mulai balik, walaupun belum menikah, juga sudah diberikan kunyah oleh orang tuanya. Misalnya kayak tadi, yang namanya Aisyah kunyahnya Ummu Abdillah, misalnya ya. Atau misalnya Asma Ummu Abdurrahman. Itu kalau di Yaman sudah jadi ciri khas. Jadi kalau ada wanita sudah balik, ya, maka kita sudah tidak lagi menyebut mereka dengan namanya, tapi menyebut dengan nama kunyah yang diberikan oleh orang tuanya. Nah, Aisyah radhiyallahu anha ini, Bunda Aisyah ini punya kunyah Ummu Abdillah. Ya, walaupun pada hakikatnya Ibunda Aisyah tidak punya anak Abdullah. Ya, ya kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala dari siapa? Dari istrinya siapa? Istrinya yang bernama siapa? Khadijah radhiyallahu anha dan Maria Al-Qibtiyah. Ya, dan istri-istri yang lain Allah takdirkan belum punya anak. Maka dari itu bagi teman-teman yang hari ini sudah berjuang, ya pejuang garis dua, apa tuh biasanya? Pejuang garis dua ya. Sudah berikhtiar ke sana kemari tapi Allah belum berikan anak. Jangan bersedih. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha saja, orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ayat turun untuk membela beliau, beliau belum Allah takdirkan untuk punya anak. Lihat. Dan ketika teman-teman berjuang,
Sudah ikhtiar ke sana kemari, sudah berdoa kepada Allah, tapi Allah belum beri. Teman-teman ikhlas, ridho dengan takdir yang Allah berikan, maka ketahuilah bahwa di sana ada pahala yang teman-teman akan dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi saya tuh sering mendapati ya, teman-teman ya, terutama ya tadi pejuang garis 2 itu yang bersedih gitu ya. Pengen punya anak, tapi kalau sudah berikhtiar ke sana kemari, sudah berdoa, Allah belum berikan, ya sudah, terima. Ya. Dan Ibunda Aisyah, lihat, ketika beliau menikah dengan Rasulullah SAW, Allah belum berikan anak. Ya, padahal doa-doa beliau, ya, doanya banyak sekali, tapi belum Allah berikan. Dan semua itu ada hikmahnya. Ya, baik. Kemudian Rasulullah SAW menikahi beliau. Ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan bahwa Rasulullah ketika menikahi Bunda Aisyah ini di usia 6 tahun. Ada yang mengatakan di usia 9 tahun. Ya. Ada juga yang mengatakan menikah di usia 6 tahun, baru kemudian walimahnya berkumpul dengan Rasulullah SAW di usia 9 tahun. Jadi perbedaan pendapat ini wajar. Ya. Yang jelas perlu saya luruskan di sini, ibu-ibu, bahwa ambillah kita pendapat yang Rasulullah SAW berkumpul dengan Ibunda Aisyah usia 9 tahun ya. Usia 9 tahun bagi perempuan Arab itu usia yang sudah matang untuk berumah tangga. Artinya mereka lebih dewasa kalau dibandingkan dengan kita orang Indonesia. Ada yang punya anak ibu-ibu perempuan usia 9 tahun, boleh angkat tangan? Ada 9 tahun, bahkan 10 tahun. Kelas berapa sekarang? Baik, SD ya? Oke, saya tanya, perempuan kan? Anaknya, putrinya yang 9 tahun, di rumah sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga? Beberapa. Menjamu tamu? Belum. Memasak untuk tamu ketika tamu datang? Belum juga. Emosinya sudah stabil? Belum. Siap menerima lamaran? Belum. Iya. Jadi yang saya lihat ya ibu-ibu, Masya Allah ya, Masya Allah. Orang-orang Arab terutama yang kami lihat orang-orang Yaman tuh, mendidik anaknya tuh unik. Kalau laki-laki mereka didik untuk menjadi bapak yang bertanggung jawab. Suatu hari kelak menjadi ayah yang bertanggung jawab. Ya. Jadi di sana tuh diantaranya anak laki-laki di Arab itu wajib hukumnya untuk bisa menyembelih minimal kambing di usia mereka SD. Kita di Indonesia anak SD suruh nyembelih kambing lari nggak? Jangankan kambing, ada ayam aja kadang belum bisa. Iya. Jadi ibu-ibu subhanallah kita nih harus banyak belajar dari orang-orang Arab bagaimana mendidik. Tentunya yang positifnya ya. Saya kemarin bertemu dengan beberapa orang Arab di Madinah kemarin. Kemudian sempat saya tanya, Masya Allah orang Arab tuh gimana sih kalau mendidik anak? Ya begitu. Orang Arab tuh kalau mendidik anak laki-laki itu diajarkan oleh ayahnya untuk bisa menyembelih. Ya minimal kambing. Ya. Anak perempuan itu minimal dia bisa masak, bisa menjamu tamu, bisa kalau ada tamu datang memasakkan, ya, bisa bersosialisasi dengan tetangga-tetangganya, bisa macam-macam. Jadi kalau ada yang lamar datang siap. Ya, Masya Allah. Jadi dulu usia 9 tahun tuh udah matang. Ya, zaman sekarang usia 19 tahun tambah 10. Ya belum tentu siap menerima lamaran dari seorang laki-laki. Iya enggak ibu-ibu? Ustazah jangankan 19 tahun yang sudah angka 20-an aja. 29, 28, 25. Siap belum untuk menikah? Belum tentu. Ya. Maka dari itu kita sebagai seorang ibu, ya, kalau punya anak perempuan sering bawa anak perempuan kita ke dapur ibu-ibu. Bukan mengajarkan anak perempuan kita untuk nunul, ya, untuk nunul tuh maksudnya untuk pencet datang makanan, ya. Loh, zaman sekarang kan ada banyak ibu-ibu yang, nak mau makan, oke lihat ya mama pesen nih. Kan akhirnya lambat laun keluarga tersebut ya sudah tidak lagi di dapur, ya terbiasa makan makanan instan, ya. Iya enggak? Belum lagi nanti di rumah ada ART, ya kan? ART-nya enggak 1, 3.
Nah, Masya Allah. Dan kita harus persiapkan sedini mungkin ibu-ibu untuk anak perempuan bagaimana mereka siap untuk menjadi istri. Baik, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya beliau adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah ayahanda beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika itu Amr bin Abdul As bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilaik?" Ya Rasulullah, siapalah manusia yang paling engkau cintai? Maka beliau mengatakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya, kemudian siapa? Baru kemudian beliau mengatakan putri Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Ibunda Aisyah ini termasuk seorang yang dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ya. Dan beliau Masya Allah dilahirkan di kota Mekah. Dan para ulama juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan pada tahun 4 atau 5 sebelum diangkatnya Rasulullah SAW menjadi Nabi. Yuk kita hitung bareng-bareng. Rasulullah diangkat menjadi Nabi usia berapa ibu-ibu? Berapa? 40. Ibunda Aisyah lahir anggaplah 5 tahun sebelum Rasulullah diangkat menjadi Nabi. Berarti ketika Rasulullah berusia 35 baru Ibunda Aisyah lahir. Owek-owek. Ya. Bisa dibayangkan enggak? Bayangkan ya, Rasulullah 35 tahun, Ibunda Aisyah baru lahir. Tambah 9. 35 tambah 9 bro. 44. Jadi ketika itu, ini kalau kita ambil yang 5 tahun ya, Rasulullah usianya 44 tahun, Ibunda Aisyah 9 tahun. Tolong dikurangi, 44 dikurangi 9 berapa? Yo, hitung-hitungan semua. 35. Oke, berarti perbedaan antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jaraknya dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha 35 tahun, dan itu sah-sah saja. Ya, kita sekarang kalau ada seorang wanita menikah dengan laki-laki yang usianya kesenjangannya 20 tahun itu udah heboh banget. Iya nggak ibu-ibu? Atau kebalikannya, ketika Rasulullah menikah dengan Ibunda Khadijah, yang lebih senior siapa? Khadijah. Khadijah usianya berapa waktu menikah dengan Rasulullah? 40. Rasulullahnya 25. Berarti kesenjangan di antara mereka berapa? 15. Ini Ibunda Aisyah, kesenjangan antara Rasulullah SAW dengan Ibunda Aisyah jaraknya 35 tahun. Masya Allah. Ya, jadi sah-sah saja sebenarnya. Cuman kebudayaan kita aja yang kadang membuli gitu ya. Bapak-bapak misalnya yang sudah sepuh, yang sudah senior menikahi anak gadis gitu ya. Padahal dulu Rasulullah SAW menikah dengan Ibunda Aisyah juga Masya Allah di usia Ibunda Aisyah masih relatif masih muda. Baik, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau adalah seorang wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis. Masya Allah. Nah ini perlu dicontoh nih ya. Jadi beliau itu banyak meriwayatkan hadis. Masya Allah. Kenapa teman-teman Ibunda Aisyah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak meriwayatkan hadis? Karena beliau adalah seorang wanita yang hobinya belajar. Ya. Yang hobinya mencerna apa yang ada di hadapannya dan mengambil faidah dari apa yang ada di hadapannya. Kan tidak semua istri Rasulullah SAW meriwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW sebanyak Ibunda Aisyah. Coba lihat. Karena memang basicnya Ibunda Aisyah itu suka ilmu. Ya. Jadi apa-apa itu ditanya kepada Rasulullah SAW. Dan di antara modal untuk kita mendapatkan ilmu adalah dengan bertanya. Setelah bertanya, mendengar, dan ditulislah oleh Ibunda Aisyah. Bahkan kata para ulama zaman dulu, yang namanya ilmu itu dihafalkan. Masya Allah. Ada yang menyebutkan, Masya Allah, Ibunda Aisyah meriwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW yang disepakati oleh Imam Bukhari, itu sebanyak 1210 hadis. 1000 loh. Ya. Coba tanya pada diri kita masing-masing. Kita pernah belajar hadis dari mulai kita belajar sunnah sampai sekarang kira-kira ada 1000 ibu-ibu. Hadis arba'in. Ya hadis arba'in. Hadis arba'in aja kadang kita masih bingung.
Betul, masih bingung. Ya, padahal yang namanya hadis arba'in itu ibu-ibu, hadis arba'in an-nawawiyah itu adalah pondasi dasar kita untuk belajar hadis-hadis yang sahih. Ya. Jadi setelah Al-Quran kita boleh belajar hadis. Apa yang sebelum Riyadhus Shalihin, sebelum Bulughul Maram, apalagi sebelum Umdatul Ahkam, itu kan hadis-hadis. Ya. Coba dia belajar arba'in an-nawawiyah dulu. Ya. Kalau kita sudah belajar arba'in an-nawawiyah, maka kita boleh mempelajari yang lain. Yang namanya belajar, menuntut ilmu, bertalabil ilm, itu tadarruj. Apa itu tadarruj? Tadarruj itu adalah berproses, bertahap. Ya, tidak ujuk-ujuk. Baru belajar sunnah, baru belajar hijrah, tiba-tiba langsung mempelajari hadis sahih Bukhari dan Muslim. Ya, ada kira-kira ibu-ibu. Beli ustazah, kan saya berhijrah, saya beli itu ya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Sudah dibaca ibu-ibu? Belum, masih ada sampulnya. Nah, saya tuh pernah waktu itu bertanya kepada para jamaah, ada yang punya Sahih Bukhari di sini? Ada. Saya tanya, udah pernah dibaca? Belum, Us, dibuka aja belum. Ya. Itulah kita. Senang membeli buku, senang membeli kitab, tapi belum ada kesempatan untuk membaca. Saya kasih tips ibu-ibu. Biar buku yang kita beli itu Allah ringankan untuk kita bisa membacanya. Pertama diantaranya, luruskan niat. Ketika kita mau beli buku, luruskan niat. Untuk apa sih saya beli buku itu? Ya, butuh nggak? Oh ya, oke, butuh nih. Ya, beli. Ya Allah, saya beli buku ini untuk mendekatkan saya dengan Engkau. Ya. Yang kedua, ya sebelum buku itu dibuka, ibu-ibu lihat-lihat gitu. Ya. Ditimang-timang kalau saya ya Allah, semoga Engkau ringankan hamba untuk menyelesaikan buku ini. Berdoa sama Allah, minta pertolongan sama Allah. Ya Allah, saya pengen banget dari awal sampai akhir, ya Allah, tuntas membaca buku ini. Ya Allah, saya pengen sebulan ini, ya Allah, targetnya, ya Allah. Bu, yang saya rasakan, buku kalau kita niati begitu tuh ya, Masya Allah, itu akan berbeda dengan buku yang kita kalap beli. Ya, ada buku ini kita beli. Ya, akhirnya belum sempat kita baca. Ada yang nasibnya begitu. Oh, suaranya keras banget. Ada katanya ya. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita akan belajar tentang kemuliaan Ibunda Aisyah. Ya, karena ini waktunya terbatas ya. Yang pertama adalah tadi istri yang dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menikahi gadis kecuali beliau. Masya Allah ya. Jadi istrinya Rasulullah SAW itu semua janda ibu-ibu. Maka ini menjadi penguat bahwa Rasulullah itu ketika beliau berpoligami, beliau tujuan utamanya bukan mengejar hawa nafsu, tapi tujuan utama beliau adalah untuk membantu para janda. Ya. Jadi yang gadis hanyalah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Keutamaan yang ketiga, ibu-ibu, diantaranya adalah Masya Allah. Ibunda Aisyah itu sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, Ibunda Aisyah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat mimpinya Rasulullah. Masya Allah ya. Jadi Rasulullah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala gambaran Ibunda Aisyah lewat mimpi beliau. Masya Allah. Kebalikannya nih, saya tanya kepada ibu-ibu, pernah nggak mimpi bertemu Rasulullah? Berdoa sama Allah. Berdoa, minta. Atau mungkin nggak kepikiran. Berdoa, minta sama Allah, ya Allah, saya pengen bertemu Rasulullah dalam mimpi. Kalau kita bertemu Rasulullah sekarang nggak bisa, Rasulullah sudah meninggal. Ya, kapan bertemu langsungnya nanti di akhirat. Tapi kalau lewat mimpi bisa atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah bermimpi tidak usah jadi bahan berbangga-banggaan. Ya, tidak semua orang diberikan kesempatan untuk bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Ya, Masya Allah. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah mengaruniakan untuk kita bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Yang keempat, ya diantara keutamaannya adalah tadi sudah saya sebutkan menjadi rujukan utama ya bagi para sahabat ridwanullahi alaihim ketika mereka ingin mengetahui sesuatu yang belum mereka ketahui. Dan kemuliaan yang selanjutnya, Masya Allah, pembelaan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dibela langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa hadisul ifk. Jadi yang membela Ibunda Aisyah atas tuduhan perzinahan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala membela Ibunda Aisyah dari langit 7. Masya Allah.
Maka pelajaran yang bisa kita ambil, wahai saudariku, apabila ya, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kehidupan kita, ya, terutama masalah fitnah ini, ya, maka berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla. Terkadang manusia itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang mungkin bagi sebagian kita mengatakan itu berat, ya. Tapi ingat, kita punya Allah. Ibunda Aisyah, bayangkan, ibu-ibu bayangkan seorang wanita yang beliau ketika itu dituduh berzina dengan Safwan, dan ketika itu Ibunda Aisyah meminta pembelaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika itu Rasulullah SAW tidak langsung membela istrinya. Beliau menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ujian yang teramat berat. Sampai-sampai Ibunda Aisyah agar menjaga nama baik Rasulullah SAW, beliau meminta izin kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk pulang sejenak ke rumah ibu bapakku. Ya, karena ketika itu para orang-orang munafik yang ada di kota Madinah, mereka menghembus-hembuskan, Rasulullah tetap hidup sama penzina. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya. Dan sampai hari ini ada kelompok-kelompok yang mengaku dirinya adalah orang Islam yang masih menuduh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dengan tuduhan yang tidak jelas. Ingat, dulu ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha akhirnya pulang ke rumah Abu Bakar As-Siddiq, dan ketika itu Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, ya Allah, mana yang benar? Ya, jadi ceritanya Ibunda Aisyah waktu itu ikut rombongan, masih ingat nggak ceritanya? Ikut rombongan ya dengan Rasulullah SAW masuk tandu, kan zaman dulu tuh di tandu. Ya. Nah ketika itu beliau ada keperluan, ya, dan qadarullah pas beliau di tempat yang tadi ada rombongan itu, rombongannya udah pergi. Kalau zaman sekarang kan kita bisa telepon, ya. Ini kita ketinggalan rombongan nih di rest area, misalnya mobilnya udah pergi kan bisa balik lagi lah. Kalau zaman dulu nggak ada telepon, gimana? Ya. Akhirnya Ibunda Aisyah diam ketika itu, ya, menunggu bagaimana mungkin rombongan mau balik lagi, dan orang yang menandu mengira Ibunda Aisyah sudah masuk dalam tandu. Ya. Subhanallah. Ya. Dan ini ujian paling berat menurut saya. Datanglah Safwan, ya, dari belakang itu melihat siapa itu wanita, dan ternyata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Maka ketika itu ya, peristiwa yang terjadi sebenarnya adalah Safwan mempersilahkan Ibunda Aisyah untuk berjalan berjauhan. Maksudnya Safwan duluan, baru Ibunda Aisyah mengikuti. Atau kebalikan, Ibunda Aisyah duluan, Safwan dari belakang. Tapi itu berjauhan. Setibanya di Madinah, orang-orang munafik mengatakan, ya, menggembos-gemboskan dengan suara-suara yang tidak baik, ya, suara-suara yang menyakitkan. Mereka mengatakan bahwa Ibunda Aisyah telah berzina dengan Safwan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya, dan ketika itu Ibunda Aisyah menangis sejadi-jadinya. Lihat teman-teman, seorang wanita yang hatinya begitu lembut difitnah, ya. Dan ini ujian. Allah pengen melihat keimanan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala membela Ibunda Aisyah dari langit. Masyaallah. Ya, lihat. Allah zat yang maha tahu apa yang diperbuat oleh hambanya. Dan Masya Allah ibu-ibu, setelah wahyu itu turun kepada Rasulullah SAW, akhirnya orang tahu bahwa Ibunda Aisyah adalah orang yang jujur, orang yang tidak pernah berzina. Maka kita sebagai muslimah jangan pernah ikut-ikutan, ya akhwat, menuduh Ibunda Aisyah dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Kalaupun ada orang-orang yang mengompor-ngompori di sosial media tuduhan-tuduhan keji kepada Ibunda Aisyah, kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, maka kita tidak boleh ikut-ikutan. Kita harus membela mereka. Ya, kenapa? Karena mereka adalah sosok orang-orang yang dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pelajaran penting yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Sekali lagi, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di zaman anak-anak kita ketika mereka dewasa nanti. Ya kan? Kita saja sekarang kalau membuka sosial media, itu kan ada banyak syubhat. Ya enggak ibu-ibu? Ada banyak berita yang berseliweran. Ya. Terkadang ada juga orang yang ada di negeri ini dibolak-balik faktanya, yang tidak melakukan sesuatu difitnah begini, difitnah begitu. Ya ingat teman-teman, jangan pernah ikut-ikutan arus. Ya, kalau kita ikut-ikutan nge-share sesuatu yang belum jelas, bisa jadi kita kena dosanya. Bertakwalah kepada Allah. Maka dari itu sibukkan diri kita dengan sesuatu yang bermanfaat. Ihris ala ma yanfa'uk.
Ini pesan saya, ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk akhirat kita. Kalau kita semangat mengisi hari-hari kita dengan sesuatu yang bermanfaat, yang menjadikan Allah Azza wa Jalla ridha kepada kita, maka kita akan dijauhkan dari berita-berita receh. Kita akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang tidak bermanfaat bagi agama kita. Tapi kalau kita banyak waktu luang kita dihabiskan untuk nyekrol-nyekrol sosial media, ya, maka percayalah kita akan terbawa arus, ya, dan waktu kita habis, ya. Karena zaman sekarang itu zaman dimana kadang orang nggak punya kerjaan, ya, nyekrol-nyekrol sosial media 1 jam 2 jam nggak kerasa, ya. Baik. Kemudian Ibunda Aisyah, masya Allah ya, beliau adalah seseorang yang diturunkan untuknya sebuah ayat berkenaan dengan tayamum, ya, di mana ketika itu beliau kehilangan kalungnya dan tidak menjumpai air hingga disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tayamum. Kata sebagian ulama, tayamum ini turun ayatnya berkenaan dengan kejadian Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan dengan sebab beliau, ya, ini keutamaannya, ayat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan cambuk bagi yang menuduh berzina. Kan ada tuh orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang suci berzina dalam Islam itu akan dicambuk, ya. Qadful muhsinat. Kalau dalam agama kita disebutkan qadful muhsinat, itu menuduh wanita-wanita yang baik berzina. Dan ini pelajaran untuk kita semuanya. Ini pelajaran untuk kita semuanya. InsyaAllah bisa kita ambil pelajarannya. Begini ibu-ibu, lisan, ibu jari itu kalau kita nggak kontrol, kalau kita nggak berhati-hati, maka banyak di antara kita yang tergelincir. Iya nggak? Ya. Kalau seandainya kita mendengar ada berita Pak Fulan berzina, Bu Fulanah berzina, maka ini kan ngeri banget tuh zaman sekarang itu. Mudah orang share gitu ya. Maka pastikan orang yang dituduh berzina itu benar ada buktinya, bukan kila waqal. Tapi ustazah, media sudah mengatakan dia begini ketemu sama perempuan ini bertemu dengan laki-laki ini. Apakah Anda melihat sendiri mereka berdua berzina melakukan hubungan suami istri? Tidak. Sudah, tidak usah ikut-ikutan. Kenapa? Karena orang yang mengatakan bahwa fulan berzina, fulana berzina, itu harus mendatangkan saksi. Dan saksi ini harus melihat langsung kejadiannya. Berat kan? Coba kalau kita ya, sekarang ada orang, oh dia berzina dengan fulan, dia berzina dengan fulana. Saksinya mana? Ada nggak saksinya benar-benar dia melakukan hubungan suami istri? Kan nggak ada zaman sekarang. Adanya tuduhan-tuduhan saja. Gimana ibu-ibu? Iya, maka wallahi bertakwalah kepada Allah, hati-hati. Karena di dalam Islam bagi siapa saja yang menuduh wanita-wanita muslimah berzina padahal dia tidak berzina, itu ada hukum cambuk. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla menjaga lisan-lisan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga jari jemari kita dari menuduh dan memfitnah orang lain dengan sesuatu yang tidak baik. Kemudian terakhir, sebenarnya kalau sesi Ibunda Aisyah ini nggak ada habisnya. Ya bisa sampai 1 sesi kajian ini ya. Tapi ini waktu yang terus berjalan. Ya. Terakhir, kapan Ibunda Aisyah meninggal dunia? Ya, Masya Allah. Beliau, kata para ulama, meninggal dunia. Ya, Masya Allah. Ini sayang banget ya, banyak sekali sesuatu yang belum saya sampaikan ya. Nanti mudah-mudahan mohon doanya di hari Jumat ya ibu-ibu. Semoga nanti Allah mudahkan saya bisa menulis mutiarah faidah dari istri-istri Rasulullah SAW. Mohon doanya nggih. Nanti kalau sudah jadi bukunya, insya Allah saya berkabar ke Ustazah Ummu Wildan. Ya, insya Allah biidnillahi ta'ala. Baik, Ibunda Aisyah meninggal dunia di Madinah tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Ya Allah. Dikubur di mana? Di pekuburan Baqi'. Jadi di pekuburan Baqi' itu ada banyak istrinya Rasulullah SAW. Ya, hanya 2 istri Rasulullah yang tidak dikubur di pekuburan Baqi'. Siapakah beliau? Yang bisa angkat tangan. Tidak lihat di sosial media. Angkat tangan aja. Angkat tangan dulu bu. Oke, siapa aja? Ibu. 1, akan ada 2 tuh. 1, Ibunda Khadijah. Nggak apa-apa. Dikubur di mana? Di Mekah. Di pekuburan apa? Wallahu ta'ala alam. Oke, yang kedua di kuburan Ma'lah. Yang kedua
Kan tadi saya tanya 2. Satunya siapa ya? Gitu. Ini nggak bawa hadiah apa-apa, ini ada stiker tapi stikernya tuh lucu gitu ya. Teruslah berdoa walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Tajamnya anak panah di malam hari, panah malam, 2 tangan yang menengadah kepada Allah di malam hari tidak akan pernah kembali dengan sesuatu yang hampa. Wah, Masya Allah. Satu lagi, Sofia meninggal di Madinah. Ayo Bu, istri terakhirnya Rasulullah yang ke-11. Tuh saya sudah kasih. Ibu-ibu, ini yang saya tanya di depan. Yang tadi angkat tangan. Baiklah, karena sudah dijawab oleh beliau, tapi yang dapat hadiah antum tetap. Ya, Masya Allah. Pilih Bu, yang mana stikernya? Ini stiker ini. Takwa atau terserah. Kalau oke, apa itu Bu? Tentang salat malam ya? Ya, jazakillah khair. Betul, Maimunah. Ya. Jadi ada 2 istri Rasulullah yang tidak dikubur di pekuburan baki. Siapa mereka? Kayak kuis ya. Yang pertama adalah Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Beliau dikubur di pekuburan Ma'la di Mekah. Kalau ibu-ibu lagi city tour, ya Allah, di hari sore, di hari Jumat yang mulia ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan ibu-ibu semua yang hadir, baik kajian online maupun offline, untuk bisa kembali ke Baitullah. Ya, bagi yang belum pernah, semoga diberikan kesempatan untuk mengunjungi Masjidil Haram. Amin. Nanti kalau ibu-ibu ada di kota Mekah, biasanya ada city tour tuh. Ya enggak? Biasanya di waktu terakhir mau pulang itu melewati pekuburan Ma'la. Dari atas jembatan itu kita naik. Nanti kata mutawifnya, lihat ibu-ibu, berarti naik kanan kita. Kanan kita ada pekuburan Ma'la. Nah, itu Ibunda Khadijah di sana. Yang kedua Maimunah itu dikubur di Sarf, namanya Sarf ya. Kami pernah 1 kali ibu-ibu ke sana, tapi dalam rangka bukan berlebih-lebihan, hanya pengen tahu dan mendoakan saja. Letaknya kalau kita naik taksi, jadi kami waktu itu naik taksi ke Tan'im ya. Supir taksinya tuh berkata kepada kami, pengen tahu nggak kuburannya Ibunda Maimunah? Ya pengen tahu. Tidak jauh dari, kalau ibu-ibu umroh itu ada namanya Masjid Aisyah Tan'im ya. Di sana nanti maju lagi ke depan, kiri jalan, kalau dari Mekah itu ada dekat jalan raya, ada pekuburannya Ibunda Maimunah radhiyallahu anha. Ya, di sana beliau dikubur. Ya, jadi 2, yang lain semuanya dikubur di pekuburan Baqi, termasuk Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Maka dari itu saya tadi berdoa kepada Allah, semoga kita semuanya diwafatkan di kota Nabi. Amin. Dikubur di pekuburan Baqi bersama siapa? Bersama istri-istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, satu lagi ya ibu-ibu, saya dikasih waktu sampai jam 5. Oke. Satu lagi, kita buka halaman yang selanjutnya. Biar dapat 2 ya ibu-ibu. Belajar dari kemuliaan Ibunda Hafsah radhiyallahu anha. Silahkan dibuka halaman 21. Ya. Apa yang bisa kita ambil dari Ibunda Hafsah radhiyallahu anha? Beliau, Masya Allah ya, ini semua tuh ada pelajarannya. Ibunda Hafsah ini sosok seorang wanita, seorang ummahatul muminin yang terkenal rajin beribadah. Masya Allah. Kalau siang beliau dalam kondisi saum, puasa. Ya. Kalau malam beliau dalam kondisi sholat malam. Sampai-sampai Jibril berpesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, qala li Jibril, kata Rasulullah, Jibril berkata kepadaku, raja Hafsah. Maksud raja itu dulu sempat ada kejadian. Mungkin teman-teman pernah membaca kejadian di mana istri-istri Rasulullah itu dulu pernah ada masalah dengan Rasulullah SAW. Jadi bahteranya Rasulullah itu tidak aman-aman terus ibu-ibu. Kenapa kok pada keluarga Rasulullah SAW pernah terjadi sebuah masalah? Itu adalah pelajaran untuk kita semuanya. Ya, semua yang terjadi pada diri Rasulullah beserta keluarganya itu adalah pelajaran untuk kita sebagai umatnya. Jadi dulu termasuk Ibunda Hafsah ini pernah melakukan kesalahan ya kepada Rasulullah SAW. Sampai-sampai kata para ulama dulu sempat Rasulullah tuh menceraikan Ibunda Hafsah. Ya sempat. Tapi kemudian diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril agar Rasulullah SAW merujuk kembali Ibunda Hafsah. Apa kata Jibril? Raji' Hafsah fa innaha sawwamatun qawwamatun. Karena Hafsah ini punya kemuliaan. Apa kemuliaannya? Beliau itu sawwamah. Sawwamah itu seorang wanita, seorang hamba Allah yang rajin puasa. Masya Allah. Tentunya puasa di sini adalah puasa Ramadan dan puasa-puasa sunnah lainnya. Dan ingat,
bahwa kita sebagai seorang istri, kalau kita mau puasa sunnah, maka kita izin terlebih dahulu kepada suami kita. Bisa jadi dulu Ibunda Hafsah rajin puasa pas bukan giliran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah beliau, gitu ya. Kan istrinya Rasulullah ada berapa? Coba masih ingat nggak? Siapa yang bilang 9? Mana yang 9? Ibu bilang 9. Kemarin hadir mboten? Sesi pertama. Yang bilang 9 kayaknya belum hadir. Ya. Istrinya Rasulullah SAW itu 11. Ayo dicatat lagi. Berapa? Saya tanya ulang. Nanti barangkali betul kita dulu waktu TK diajarin 9. SD diajarin 9. Ya sampai kita di bangku SMA pelajaran PAI, ya enggak? Diajarkan 9. Tapi ternyata faktanya Rasulullah SAW punya istri 11. Ya dihitung barangkali salah. Yang pertama Khadijah. Yang kedua Saudah yang kemarin kita belajar, iya nggak? Baru belajar kan? Saudah udah ya? Iya. Yang ketiga Aisyah. Yang keempat ibu-ibu, ayo ini ibu kita semuanya Hafsah. Yang kelima Zainab. Zainab ada 2, Zainab binti Huzaimah dan Zainab binti Jahsh. Yang ke 5, 6, 7. Siapa 7? Juwairiyah. Yang ke 8 Sofia. Yang ke-9 Saudah udah pertama. Yang ke-9 Ummu Habibah, Romlah binti Abi Sufyan. Yang ke-10 Zainab sudah. Yang ke-10 siapa yang belum? Ummu Salamah. Yang ke-11 Maimunah. Dan Maria Al-Qibtiyah masih ada beberapa pendapat apakah memang beliau benar istri Rasulullah SAW atau hanya budak, gitu ya. Yang jelas yang disepakati oleh ulama ada 11. Begitu ibu-ibu? Ya, jadi mulai sekarang kita paham bahwa Ibunda Hafsah adalah seorang istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang banyak melakukan ibadah puasa di siang hari, banyak melakukan ibadah salat malam di malam hari. Pertanyaan untuk kita semuanya, wahai para calon penghuni surganya Allah, ya. Amin. Apakah kita melanjutkan pola kita di bulan Ramadan untuk salat malam? Tanya pada diri kita masing-masing, ya. Kenapa? Karena sesungguhnya seorang hamba yang diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara cirinya adalah Allah mudahkan untuk meneruskan amalan yang sudah dibiasakan di bulan Ramadan. Lihat bagaimana Ibunda Hafsah, beliau adalah seorang wanita yang gemar bangun di malam hari untuk salat, untuk baca Al-Qur'an dan untuk sesuatu yang bermanfaat. Kita ambil teladan dari beliau, dan ketika beliau rajin beribadah, maka yang membela beliau langsung Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Baik. Sekarang kita berkenalan dengan Ibunda Hafsah. Siapa Hafsah ini? Kira-kira Hafsah ini putranya siapa ibu-ibu? Siapa? Betul, Hafsah itu adalah putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kalau tadi Aisyah adalah putrinya Abu Bakar, kalau Hafsah ini adalah putrinya Umar. Masya Allah ya. Kalau kita lihat ya ibu-ibu, empat Amirul Mukminin, kan ada 4 tuh, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka empat-empatnya itu diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hak untuk menjadi kerabatnya Rasulullah SAW. Dengan apa? Rasulullah menikahi putrinya Abu Bakar, Rasulullah menikahi putrinya Umar, Rasulullah memberikan putrinya kepada Utsman, Rasulullah menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai menantunya. Artinya Rasulullah memberikan putrinya beliau yang paling beliau sayangi kepada Ali bin Abi Thalib. Adil, iya kan? Masya Allah kan? Jadi kalau ada orang yang berkata bahwa Abu Bakar begini, Ali begini, Umar begini, Utsman begini dengan tuduhan-tuduhan yang keji, ketahuilah bahwa keempat-empatnya adalah keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memberikan itu, Masya Allah. Dan kita wajib membela ketika ada orang-orang yang menuduh ya 4 Amirul Mukminin ini dengan tuduhan-tuduhan yang tidak selayaknya.
Ya, baik. Hafsah ini adalah putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di mana Masya Allah Hafsah ini dulu pernah menikah dengan seorang laki-laki. Jadi sebelum menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dulu pernah menikah dengan seorang laki-laki. Nah, kapan Hafsah? Siapa namanya Hafsah? Hafsah binti Umar ya bin Naf'al bin Abdul Uzza, sampai dari kabilah Mad'un bin Hubayb bin Wahab bin Hudzafah. Ya, dan beliau ibu-ibu dulu ketika terjadi pengumpulan mushaf, ingat enggak? Orang yang diberikan amanah untuk menyimpan lembaran-lembaran mushaf pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah siapa? Ibunda Hafsah. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa Ibunda Hafsah ini adalah seorang wanita yang pandai menjaga amanah. Masya Allah. Nah ini nih yang kita tuh kadang suka lalai menjaga amanah, ya, suka lalai menjaga rahasia. Padahal Masya Allah Ibunda Hafsah, Masya Allah beliau adalah seorang yang berhati mulia, yang mana beliau adalah seorang wanita yang sangat-sangat menjaga amanah ketika dititipi dengan lembaran-lembaran mushaf. Artinya Ibunda Hafsah tidak menambah dan tidak mengurangi. Ya, subhanallah teman-teman, Al-Quran yang kita baca hari ini, itu adalah Al-Quran yang bertuliskan khat Utsman. Ya, di mana dulu, zaman dulu kala, jadi kemarin itu kami diberikan kesempatan untuk mengunjungi Universitas Madinah. Kami diberikan petunjuk di perpustakaan Madinah, itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk untuk melihat mushaf pada zaman Rasulullah SAW. Tapi itu bukan asli, replika. Itu dulu ibu-ibu, zaman dulu kala yang namanya Al-Quran itu tidak berharokat. Ya, saya bilang begini sambil memandangi Al-Quran itu, ya Allah, alhamdulillah sekarang ada harokatnya. Gimana kalau sampai sekarang nggak berharokat, orang Indonesia bisa nggak bacanya, gitu kan? Nah ibu-ibu kalau baca kitab gundul kira-kira bacanya gimana tuh? Bingung kan bu? Mana dhamma, mana kasro, mana fathah? Ya, alhamdulillah atas izin Allah, pertolongan Allah, Al-Quran Allah berikan harokat di masa kita. Zaman dulu belum ada harokatnya, gundul bu. Ya, alhamdulillah, dan ini merupakan kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita berkaitan dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu Masya Allah adalah sesuatu yang sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kitanya mau baca atau enggak. Gitu kan ibu-ibu? Coba saya mau tanya lagi. Ibu-ibu kemarin Ramadan sehari, jujur ya, kemarin Ramadan membaca Al-Quran berapa juz? Oh 2, oke, Masya Allah, Allahumma barik. Berapa? Sudah selesai, insya Allah bukan ria, kan sudah selesai, acaranya udah selesai gitu. Berapa? 3 apa nih? 3 kalimat, 3 baris, 3 juz. 3 juz, alhamdulillah, Masya Allah, Allahumma barik. Ada lagi? Baik, 3 paling banyak ya, 3, 2. Ya 1 juga gak apa-apa. Tanya pada diri kita masing-masing, setelah selesai Ramadan, berapa juz Al-Quran yang kita baca? Turunnya jauh banget ya, dari 2 juz jadi 2 lembar. Ya Allah. Iya enggak ibu-ibu? Bu, banyak-banyak mohon pertolongan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu untuk kita dapat membaca Al-Quran. Ya, kenapa? Karena Al-Quran itu syafi'an lana yaumal qiyamah. Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat. Bahkan 1 huruf Al-Quran yang kita baca, Allah berikan kepada kita 10 kebaikan. Caranya bagaimana bu? Biar kita terus diberikan keistiqomahan untuk baca Al-Quran. Pertama minta tolong sama Allah. Dilihat bagaimana dulu Ibunda Hafsah menjaga Al-Quran dengan baik. Maka minta tolong sama Allah. Yang kedua ikuti halakoh Al-Quran. Ya, entah itu halakoh tahsin. Artinya kalau ikut halakoh berarti ibu baca. Ya enggak? Halakoh apalagi sekarang Masya Allah halakoh di Masjid Nabawi terbuka lebar. Online, kalau zaman dulu masih malam hari, sekarang waktunya banyak. Ibu-ibu bisa milih. Saya pilih waktu habis duhur, saya pilih waktu habis asar. Untuk orang Indonesia misalnya. Ya tidak hanya di malam hari, ikut. Kenapa? Karena dengan kita mengikuti halakoh Quran, halakoh muraja'ah, artinya Allah sedang menolong kita untuk membaca Al-Quran. Ya. Kalau ada halakoh tafsir, kita ikut. Untuk apa tujuannya? Biar kita bisa mentadabburi Al-Quran. Sehingga nanti di tahun depan ketika Allah mentakdirkan kita semuanya beriktikaf di Masjidil Haram, amin. Ya, kita dengar Syekh Sudais membaca Al-Quran, kita paham maknanya. Ya Rab, seneng nggak bu?
Ya Allah Bu, indahnya Bu. Ya berimam di belakang Syekh Yasir Ad-Dawsari, Syekh Mahir, ya Syekh sana ya, Masya Allah. Atau di Madinah, ya. Mulai dicicil, ayo semangat, bismillah. Ya. Kalau pengen berdoa kepada Allah harus yakin, dan kita harus tahu bagaimana memantaskan diri agar dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibunda Hafsah ini, ibu-ibu, Masya Allah ya, termasuk seseorang yang Masya Allah ya, terkenal menjadi salah satu bestinya Ibunda Aisyah. Ini ada kejadian lagi unik nih. Jadi dulu karena bestian sama Ibunda Aisyah, dulu ada kejadian begini. Mereka berdua nih cemburu ke Zainab. Tuh istrinya Rasulullah aja masih saling cemburu. Ya. Mereka bilang berdua nih, karena bestian zaman dulu bestian. Mereka bilang gini. Mereka berdua bilang, ini insya Allah sahih. Ya. Rasulullah habis minum madu. Nah ini kejadiannya nyata ya, habis minum madu. Terus kata mereka, nanti ya kita bilang ya, kalau Rasulullah habis keluar dari tempatnya Zainab, kita bilang, Rasulullah habis minum apa sih, kok gak enak baunya gitu. Dua-duanya sekongkol. Oke, kita bilang begitu. Oke, gitu. Zaman dulu tuh ada. Terus Rasulullah masuk ke rumahnya Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah karena sudah dikompor-komporin sama Ibunda Hafsah, ya Ibunda Hafsah juga udah dikompor-komporin sama Ibunda Aisyah, bilang, ya Rasulullah habis minum apa ya Rasulullah, baunya nggak enak gitu. Masuk ke rumahnya Hafsah begitu juga, baunya nggak enak gitu ya. Akhirnya Allah tegur mereka. Istrinya Rasulullah langsung ditegur. Apa ada di Al-Quran ya? Ya Rasulullah, jangan kau ikuti istri-istrimu, apa yang istri-istrimu katakan itu ya, sesuatu yang kata Allah Subhanahu wa taala aku halalkan, jangan kau jadikan haram. Ya. Kata Rasulullah, aku nggak minum sesuatu yang tidak enak. Aku hanya minum madu di rumahnya Zainab. Ketika itu Rasulullah SAW ya, hampir saja mengharamkan madu. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala membela ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Ya Rasulullah," apa tuh, surat apa itu? Surat, coba dibuka ibu-ibu, surat apa? Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ya, tabtaghi mardata azwajik. At-tahrim. Ya Masya Allah. Ya Rasulullah, ya, apakah engkau ingin mengharamkan sesuatu yang telah aku halalkan, kata Allah, untuk mendapatkan ridho dari istri-istrimu? Jadi kalau dulu ya alhamdulillah Rasulullah tidak menjadi suami yang takut istri. Ya. Nah, ini besok nih pembahasannya di Masjid As-Saff. Ya. Besok ibu-ibu yang bisa hadir dengan pasangannya hadir. Ini kejadian langka ini. Saya sama Ustadz Hanan mau barengan ngisi bareng ya. Nanti bukan kita berdua, beliau di sini, saya di sini, ndak. Ya, itu nanti jadi heboh lagi. Ya. Para bapak-bapak belajar sama Ustadz Hanan di ruang utama Masjid As-Saff. Masih Bintaro ya, di Bintaro. Nah, nanti yang akhwat belajar sama anak. Ya Masya Allah. Jadi pulang dari kajian ya, suaminya sudah dinasihati, jadilah suami yang saleh, suami bertanggung jawab, suami yang sayang kepada istri. Masya Allah, langsung jebrek kayak istrinya saya nasihati, ibu-ibu jadilah istri yang memuliakan suaminya ya, istri yang taat kepada suaminya. Pulang kajian istrinya bilang, beb aku minta maaf ya gitu ya, mungkin selama ini aku belum memuliakanmu, aku masih bersuara keras di hadapanmu. Suaminya merangkul istrinya, istriku maafin aku ya, belum bisa menjadi suami yang bertanggung jawab. Nangis kedua-duanya, kan harapannya begitu ya. Semoga Allah mudahkan kajiannya besok lancar. Minta doanya ya ibu-ibu. Kajiannya jam berapa itu di flyer? 9.30 on time itu biasanya, karena saya dijemput panitia sebelum jam itu. Berarti insya Allah 9.30 saya sudah ada di masjid. Insya Allah biidnillahi ta'ala ya. Nanti insya Allah besok kita ketemu bareng. Baik, karena sudah jam 5:03 ya, maka insya Allah kajian dicukupkan. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga kita lebih semangat dalam menuntut ilmu. Semoga kita lebih amanah dalam menjaga amanah. Dan semoga kita lebih semangat membaca Al-Quran. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.